Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi yang berikutnya, materi minggu kedua dalam uh, mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Dalam pertemuan ini, pertemuan secara online kembali, saya akan menyampaikan beberapa materi yang melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang Mikrotik Monitoring Tools. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu monitoring menggunakan torch, menggunakan log, sistem logging, dan traffic monitoring. Yang selanjutnya adalah menggunakan NetWatch, IP accounting, Grab, dan traffic flow. Ya. Dan satu lagi adalah Dedut. Oke. Masuk ke materi NetWatch. Jadi di Mikrotik ini ada fitur namanya NetWatch. NetWatch melakukan monitoring terhadap sebuah host dengan cara kerja mengirimkan protokol ICMP atau ping. Jadi NetWatch ini mendeteksi sebuah host, mendeteksi sebuah device, mendeteksi sebuah IP address dengan memanfaatkan protokol ping atau ICMP. Jika terjadi perubahan status pada host yang dimonitoring, maka network akan mengeksekusi strip yang sudah ditentukan. Ya, misalkan kita kasih contoh, saya akan remote salah satu Mikrotik. Menggunakan Winbox. Ya. Oke. Tools. Jadi untuk mengakses NetWatch ini ada di menu Tools, kemudian NetWatch. Ya, kita tutup sebagian. Tool NetWatch di sini tampilan NetWatch masih kosong. Untuk menambahkan device atau perangkat yang akan dimonitoring, kita klik pada tombol tambah. Hostnya, IP-nya berapa yang akan kita monitoring? Oke, misalkan saya akan memonitoring IP 192 atau 168.75.1, yaitu memonitor dirinya sendiri atau Mikrotik yang sedang saya remote. Untuk interval ini adalah waktu atau berapa lama si NetWatch ini akan melakukan ping terhadap IP ini. Secara default setiap 1 menit. Jadi setiap 1 menit Mikrotik ini akan melakukan ping ke IP address yang akan dimonitor. Oke. Kita bisa rubah, misalkan kita memonitoring setiap 50 detik. Ya. Kemudian timeout. Timeout ini secara default 1000 ms. Jadi ketika Mikrotik ini mendeteksi pingnya lebih dari atau maksimal 1000 ms atau bahkan putus, maka status dari host tersebut menjadi down. Ya. Kita bisa mengubah nilai timeout ini misalkan 100 ms. Artinya ketika Mikrotik ini melakukan ping ke host yang dimonitoring setiap 50 detik, ketika pingnya lebih dari 100 ms, maka akan mendeteksi bahwa host ini adalah down atau putus. Oke. Kita apply. Nah, di sini statusnya akan terdeteksi up atau down. Since April 7 April 2020 sampai 14 ini terakhir statusnya terupdate. Nah, NetWatch ini kita bisa kombinasikan dengan script. Ya, script pada saat statusnya up, apa yang akan dilakukan. Ketika statusnya down, apa yang akan dilakukan. Itu NetWatch bisa dikombinasikan dengan script. Script apa? Ya tentunya script yang ada di Mikrotik.
Misalkan kita akan memonitor sebuah device, kemudian ketika device-nya itu down akan dikirimkan melalui email, itu bisa. Itu menggunakan script nanti yang dikombinasikan dengan email server. Ya, di sini tempat untuk mengeksekusi script up, dan di sini untuk mengeksekusi script ketika perangkat tersebut down. Oke, kita hapus. Itu adalah NetWatch. Nah, di sini di contoh ini ada host yang dimonitor 128.1. Ketika up, dia akan mengirimkan email dengan subjek server 1 sudah up. Kemudian ketika down juga akan memberitahu bahwa device yang dimonitoring itu sedang down. Itu untuk NetWatch, ya. Selanjutnya adalah IP accounting. Tool IP accounting merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk mencatat semua traffic IP yang melewati router. Fungsi IP accounting untuk mencatat semua traffic IP yang melewati router. Fitur ini dapat mempermudah admin dalam melakukan pemantauan traffic data yang digunakan oleh masing-masing user berdasarkan IP address yang terpasang di setiap user. Konfigurasi yang bisa dilakukan cukup mudah, cukup dengan mengaktifkan saja fitur accounting yang berada di menu IP accounting. Nah, di sini cara untuk melakukan enable IP accounting. Jadi IP accounting ini sebenarnya ketika kita enable, kita bisa mengakses melalui web atau web browser. Ya. Jadi di IP accounting ini akan memonitor, akan menghitung paket IP yang melewati router atau pemantauan traffic data yang digunakan oleh masing-masing user berdasarkan IP address. Nah, ya, seperti yang dicontoh, IP accounting ada di IP dan accounting. Enable IP accounting, web aksesnya kita enable, apply, oke, apply, oke. Ini bisa checklist atau enggak, bebas. Ini untuk monitor jaringan lokal only. Jadi oke. Nah, selanjutnya kita bisa mengakses web 192.168.75.1. Sebentar. Oh, ini Grab. Grabnya nggak connect. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Setelah IP accounting, kita masuk ke Grab. Kan ini Grabnya saya enable dulu deh, biar terus Grab. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada lagi tools monitoring yang dinamakan dengan Grab. Grab ini digunakan untuk merekam dan menyajikan data traffic berupa grafik yang dapat diakses melalui web base. History Grab akan hilang ketika mikrotik, reboot, atau shutdown. Grab dapat memonitor traffic in atau out pada setiap interface. Kita bisa memonitor setiap interface yang ada di mikrotik, berapakah traffic data yang keluar, berapakah traffic data yang masuk dalam bentuk grafik. Ya. Tetapi Grab ini historinya bisa hilang kecuali kita bisa aktifkan store on disk. Cuman untuk store on disk ini
akan mengakibatkan resource disknya akan mengalami pembengkakan atau cepat penuh nantinya. Kemudian grabbing setting. Oh ya, untuk mengakses grabbing ini ada di tool grabbing. Kita bisa tambahkan interface mana yang akan kita monitor, atau dalam hal ini saya contohnya semuanya, all interface. Allow address ini digunakan untuk membatasi dari IP berapa atau hanya dari IP berapa kita dapat mengakses grafik ini untuk membatasi. Kemudian grabbing setting, kita bisa mengakses atau membatasi berapa menit sekali penyimpanan dari grafik monitoring tersebut. Ya, itu untuk grafik. Kita coba pakai web apakah sudah ada. Nah, ini kita bisa memonitor interface-nya. Saya coba interface setter 3. Nanti akan tampil seperti ini. Cuman karena ini datanya belum ada, data pemakaiannya karena baru diaktifkan tadi mungkin 5 menit. Belum ada 5 menit, maka di sini belum tampil grafiknya. Tapi gambarannya seperti ini, nanti kita bisa memonitoring berapa traffic yang in maupun yang out, upload atau yang download. Ya. Traffic flow. Selanjutnya, traffic flow ini menyediakan informasi statistik paket yang melewati router. Memerlukan aplikasi NetFlow Analyzer untuk dapat menampilkan statistik. Jadi di Mikrotik ini ada traffic flow. Ada fitur traffic flow, namun traffic flow ini digunakan untuk memonitor semua traffic yang melewati router, namun dia perlu aplikasi khusus. Kita bisa menggunakan tadi NetFlow Analyzer seperti ini, NetFlow Analyzer. Jadi kita bisa menganalisa Mikrotik ini, namun dengan bantuan software lain, ya, berbasiskan web. Jadi kita bisa memonitor traffic untuk setiap IP address. Bisa menggunakan IP address, aplikasi, atau misalkan hostname, website. Ya. Untuk mengakses traffic flow itu ada di menu traffic monitor. Ini traffic flow, IP traffic flow. Enable interface-nya, kita tentukan interface mana yang mau dimonitor. Nanti kita akan kombinasikan dengan NetFlow, aplikasi NetFlow. Nah, di sini di target ini kita bisa isikan IP untuk traffic flow, NetFlow-nya. Ya. Nanti kita akan coba praktek. Cuman untuk saat ini hanya untuk pengetahuan saja. Ya. Kemudian yang akan kita praktikum atau praktik, yaitu aplikasi atau sistem monitoring, network monitoring yang namanya Dedut. Dedut ini merupakan Mikrotik network monitoring sistem yang paling lengkap. Jadi ada Netwatch, di Dedut ada Grab juga ada, dan lain-lain. Menampilkan jaringan dalam bentuk map, dalam bentuk mapping. Lebih mudah untuk membacanya. Menampilkan informasi jaringan lengkap berupa traffic dalam bentuk grafik. Memberikan notifikasi jika terjadi perubahan status perangkat. Jadi ketika Mikrotik ini mendeteksi bahwa perangkat yang dimonitoring ini up, maka akan memberikan notifikasi, bisa berupa suara, beep, atau bisa berupa email, atau bisa berupa pop-up, bisa berupa apalagi Telegram. Nah, itu untuk notifikasinya. Dedut ini berbasiskan client server, tentunya ada Dedut server dan Dedut client. Ya. Ini untuk versi 6 ke atas.
Dedut client berjalan di sistem operasi Windows, Dedut server berjalan di router OS dan beberapa arsitektur router board seperti MMIPS, X86, ARM, dan Tile. Ya, jadi ada dua, Dedut client dengan Dedut server. Ya. Klien tidak akan bisa mengakses ketika Dedut servernya belum tersedia. Itu untuk versi yang ke-6. Tapi untuk versi yang keempat, untuk versi yang 3 itu kita bisa membuat monitoring dedut hanya dengan dedut berbasiskan klien. Nanti kita prakteknya akan menggunakan dedut versi 3.6. Ya, mendownload dedut klien. Jadi untuk mendownload dedut klien yang baru, kita bisa mengakses mikrotik.com/download ini untuk dedut klien. Ya, dedut klien, dedut versi 4 ke atas. Ini untuk melakukan akses ke network map. Ya, oke. Nah, ini adalah tampilan dedut. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa dedut ini berbasiskan map. Ini map maksud saya map. Kita bisa atur untuk posisi layoutnya seperti apa. Ketika perangkat yang dimonitoring down, maka secara otomatis akan berubah menjadi merah. Ketika up, maka akan berubah menjadi hijau. Itu untuk perubahan status ya, perubahan status untuk perangkat yang dimonitoring. Baik, tugasnya adalah yang pertama, silakan download Dedut versi 3.6 di internet. Ini Dedut versi 3.6 di internet. Kemudian install di laptop Anda. Lakukan network discovery sesuai dengan yang ada di sini, melakukan device discovery untuk Dedut. Nah, sorry. Kemudian jangan lupa print screen. Saya butuh print screen setiap langkahnya. Capture, kalian install capture, kalian mengakses ke dedutnya capture, kalian melakukan network discovery-nya di capture, kemudian buat dalam bentuk dokumen, kemudian submit tugas Anda ke Google Classroom. Jika ada yang kurang jelas, mangga bisa kontak saya di 087710522460 by WA, jangan telepon, oke? Mungkin untuk materi minggu kedua ini dalam suasana pandemi COVID-19, coronavirus disease COVID-19, cukup saya sampai di sini. Untuk minggu depan, jika memang diperlukan materi secara online lagi, nanti saya akan sampaikan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.